Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan bercerita tentang ditangkapnya Tai Yi oleh Raja Milwo ketika hendak membawa Wei Suifeng dan Xu Jun. Juga tentang persiapan Qin Mu menghadapi keberadaan yang mengerikan dari zaman prasejarah yang mencoba masuk ke masa kini. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Qin Mu telah menggunakan dao besarnya sendiri untuk memurnikan dewa-dewa kuno di surga, dan hampir 2000 di antaranya telah ditelan oleh pohon dunia. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Qin Mu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia buru-buru menyingkirkan alam harta karun ilahi dan berlari menuju gadis yang masih memperbaiki gunung hitam. Sekarang, hanya Tai Yi yang bisa menyelamatkannya. Selama Tai Yi mengayunkan kapak besarnya untuk menebang pohon dunia yang mempermainkan harta sucinya, dia tidak akan ditelan oleh pohon dunia. Namun, saat dia melangkah maju, tubuh jasmaninya tampak langsing. Qin Mu mengambil langkah kedua dan sudah tinggal kulit dan tulang. Saat dia mengambil langkah ketiga, dia sudah kehilangan seluruh kelembapannya. Dia jatuh langsung dari langit dan mendarat di tanah, tak bergerak seperti mayat kering. Hua Xuanxiu adalah orang pertama yang menyadari Qin Mu jatuh dari langit. Dia berteriak keheranan, Tuan Kultus Tua telah dihukum oleh surga karena menebang pohon. Semua orang buru-buru mengelilinginya dan melihat bahwa meskipun Qin Mu sudah menjadi mayat kering, mata di tengah alisnya belum mengering. Itu masih berguling-guling. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bubar, bubar. Blaine melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan. Tidak ada yang bisa dilihat, kamu tidak akan mati. Sayang sekali tunarungu tidak ada di sini, kalau tidak dia bisa melukis sebuah lukisan yang abadi selama 100 generasi, kata Nenek Si dengan rasa kasihan. Mata di tengah alis Qin Mu menatapnya dengan kesal, dan Nenek Si buru-buru pergi. Pohon dunia masih menyerap energi di tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki sisa budidaya. Tidak hanya itu, semua runi dao besar dan pola dao yang telah dia kembangkan semuanya terserap, tidak meninggalkan apapun. Kekuatan sihirnya tersembunyi di ribuan dunia dan istana surgawi dari harta karun ilahi embrio roh, tetapi dalam waktu singkat, surga dimusnahkan, dan bahkan istana leluhur pun menyusut. Bahkan istana celestialnya terus runtuh, berubah menjadi energi murni yang tidak memiliki atribut dan dimakan oleh pohon dunia. Yang lebih menakutkan lagi adalah akarnya bahkan melingkari roh primordialnya dan merebut kekuatannya. Semangat primordial Qin Mu juga menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, dia kehilangan seluruh energinya dan menjadi embrio jiwa dan roh yang kecil. Dia berdiri di bawah pohon sendirian, tampak tak berdaya. Hanya dalam waktu singkat, istana leluhur telah menyusut hingga batasnya, hanya menyisakan 4 tempat tinggal induk dan sepotong kulit telur yang terlalu mudah. Setelah itu, keempat tambang itu lenyap satu demi satu, dan batu suci itu dimakan oleh pohon dunia, berubah menjadi bubuk. Setelah keempat tambang tersebut menghilang, hanya tersisa cangkang telur Tai Su, Tai Ji, Tai Yi, dan telur Tai Shi lengkap. Cangkang telur Tai Shu tiba-tiba retak dan dihancurkan oleh kekuatan pohon dunia. Tai Shu Dao yang sangat murni diserap oleh pohon dunia. Bahkan cairan telur Tai Shu diserap seluruhnya oleh pohon dunia. Jeritan keheranan terdengar dari telur Tai Shi di langit. Telur itu menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, harta ilahi Qin Mu tidak lagi besar, dan hanya tersisa area yang dicakup oleh pohon dunia. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melarikan diri. Kaca, kulit telur Tai Chu juga pecah. Selanjutnya cangkang telur Tai Ji dihancurkan. Hanya cangkang telur Tai Yi yang sangat kokoh dan belum dihancurkan oleh pohon dunia. Telur Tai Shi terbang dan bersembunyi di dalam cangkang telur Tai Yi, menggigil. Akar terentang, dan telur Tai Yi terguling. Dengan cangkang telur di atasnya, ia bersembunyi di bawah cangkang telur dan mencoba yang terbaik untuk mengecilkan telur dewa. Suara retakan terdengar seolah ada sesuatu yang menggerogoti kulit telur. Retakan halus justru muncul di permukaan cangkang telur Tai Yi. Tidak lama kemudian, retakan lain muncul dan menjadi lebih padat. Telur Tai Shi diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan kemudian telur Tai Yi meledak. Cangkang telurnya dimusnahkan oleh kekuatan pohon dunia dan diubah menjadi dao Tai Yi yang diserap oleh pohon dunia. Dewa kuno Tai Shi di dalam telur hampir pingsan. Dia melihat akar pohon dunia bergulir ke arahnya. Mereka bahkan mungkin menghancurkan kulit telurnya dan menyerap cairan primordial di dalam telurnya. Menyerap cairan adalah satu hal, tetapi jika pohon aneh ini menyerapnya juga, bukankah dia akan mati bahkan sebelum dia dilahirkan? Pada saat itu, sebuah lubang cahaya bersinar dari langit. Telur Tai Shi segera terbang dan bergegas menuju cahaya itu. Di belakangnya, akar-akar itu menari-nari seperti tentakel dan menyambarnya. Saat akarnya hampir menyambarnya, telur Tai Shi akhirnya terbang keluar dari cahaya. Dia bergegas keluar dari cahaya dan menyadari bahwa tempat di mana cahaya itu bersinar sebenarnya adalah mata di jantung alis Qin Mu. Mata ini terbuka dan membiarkan cahayanya bersinar, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika dia tertangkap oleh akar pohon dunia, dia pasti akan terserap seluruhnya.
Telur Taishi lolos dan akhirnya menghela nafas lega. Dia melihat Qin Mu terbaring di tanah seperti mayat kering. Dia buru-buru mendarat di samping Qin Mu dan melihat tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bola mata di tengah alisnya bergerak-gerak. Telur Taishi berdiri di sampingnya dan masih dalam keadaan syok. Kamu selalu suka main-main. Sekarang kamu sudah membuat kekacauan besar, kan? Pohon ini menyerap kekuatan dao besar langit dan bumi. Tanpa kekuatan dao besar langit dan bumi, pohon ini hanya bisa menyerapmu. Ketika dia mengatakan itu, pohon dunia dalam harta karun ilahi embrio roh Qin Mu tidak memiliki apapun untuk ditelan, jadi dia berhenti menyerapnya. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, selain embrio roh dan jiwa Qin Mu, hanya pohon dunia yang tersisa. Segala sesuatu yang lain tidak ada lagi. Untungnya, sebagian besar harta yang dikumpulkan Qin Mu disimpan di mata vertikal di jantung alisnya dan bukan di harta karun ilahi embrio rohnya. Semua harta karun ini dilestarikan dan tidak ditelan oleh pohon dunia. Tiba-tiba, pohon dunia menelan embrio roh dan roh primordial Qin Mu ke dalam pohon. Tepat pada saat ini, hal aneh terjadi. Qin Mu merasa dirinya menyatu dengan pohon itu, dan roh primordialnya tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan pohon dunia. Dia bisa merasakan cabang, daun, dan akar pohon. Cabang-cabangnya seperti lengannya, dan daunnya seperti telapak tangannya. Akarnya seperti sarafnya, memungkinkan dia merasakan dengan jelas segala sesuatu di luar. Tak hanya itu, ia juga merasa tubuhnya seakan-akan dibentuk oleh dao besar. Dao besar itu adalah dao besar yang telah dia pahami dengan susah payah, seperti penciptaan, seperti kesadaran, semua jenis dao besar yang terhubung, semua jenis dao besar pasca surgawi. Beberapa di antaranya adalah dao besar yang baru saja disentuhnya di perbatasan, seperti Taisu, Taichu, Taishi, dan Taiji. Ada juga grade dao yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sekarang, semua dao besar menjadi sangat jelas, seolah-olah itu telah menjadi nalurinya, kesadarannya, dan keajaiban yang terkandung dalam dao besar telah menjadi pikirannya. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, pohon dunia tiba-tiba bergetar lembut. Kekacauan terbuka, dan dalam sekejap, harta karun ilahi embrio rohnya sepertinya telah mengalami penciptaan langit dan bumi. Saat alam semesta diciptakan, mula-mula ia adalah kehampaan tanpa batas tanpa apapun. Itu seperti kehampaan surga agung yang ada dalam legenda. Namun pada saat berikutnya, ciptaan langit dan bumi berevolusi menjadi sebuah ciptaan. Ini adalah energi primordial yang muncul dalam harta ilahi miliknya. Segera setelah energi primordial muncul, alam semesta menjadi seperti subprimordial cair, berubah menjadi energi murni. Energi tak berbentuk memenuhi seluruh alam semesta primitif. Energi meledak, dan alam semesta purba berkembang pesat. Ruang angkasa lahir, dan materi primordial dimuntahkan bersamaan dengan penuangan energi ke dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak menyatu, jadi ia memiliki bentuk, substansi, dan tidak memiliki tubuh. Pada akhirnya, alam semesta purba berkembang sampai batas tertentu, dan zat-zat purba berkumpul membentuk bintang-bintang cemerlang dan galaksi-galaksi yang mengelilingi satu sama lain. Yin dan yang dipisahkan dan dioperasikan bersama, membentuk diagram Taiji di alam semesta. Daratan paling kuno diubah menjadi istana leluhur. Pohon dunia berakar di sana, dan dao agung berlimpah. Di istana leluhur, itu berubah menjadi 4 gerbang surgawi besar, kolam giok, dan paviliun giok. Aura mengerikan itu mengembun menjadi tahap eksekusi dewa, dan cahaya bintang berkumpul untuk membentuk laut surgawi sungai surgawi. Lautan langit memantulkan langit berbintang yang tak terbatas, dan suandu muncul. Dao surgawi mengumpulkan bintang-bintang suandu dan menyinari substansi dalam dimensi. Substansi dalam dimensi tersebut membentuk banyak sekali langit. Pada titik ini, alam primordial bangkit, Youdu didirikan, dan 4 kutub lahir. Di bintang, dan konstelasi, dewa-dewa kuno dilahirkan. Di atas mereka adalah Dipati Dudga, di bawah mereka adalah penguasa bumi, dan di tengah adalah Ibu Pertiwi. Di 4 kutub alam semesta ada 4 dewa-dewa kuno. Ada dunia yin surgawi di bawah kaki Adipati Surga, dan ada reruntuhan akhir di bawah kaki penghitung bumi. Roh primordial Qin Mu tanpa sadar telah terpisah dari pohon dunia. Dia berdiri di bawah pohon dan melihat sekeliling. Dia melihat 5 dao besar yang lahir dari 5 fase yang dibentuk oleh alam semesta membentuk 5 tambang di istana leluhur. Di dalam tambang, batu dewa dilahirkan dan tertanam di kedalaman tambang. Cahaya warna-warni berkumpul di sana, mengandung kekuatan dao besar yang melonjak. Faktanya, tambang Taiyi yang dia rindukan siang dan malam benar-benar sedang terbentuk. Tambang Taiyi dipenuhi dengan kekacauan, dan sebenarnya ada batu dewa yang terbentuk. Qin Mu melihat pemandangan ini dengan bingung. Segala macam pemahaman tentang 5 dao besar Chonate datang membanjiri. Beberapa di antaranya adalah hal-hal yang belum pernah dia pahami sebelumnya, tetapi sekarang, itu tampaknya adalah pengetahuan yang dia miliki sejak lahir, muncul di benaknya. Pohon dunia itu adalah monster yang lahir dari mencuri energi roh langit dan bumi.
Sekarang kamu tahu rasa takut, kan? Telur Taishi masih berceloteh tanpa henti di samping Kinmu. Tak ada gunanya merasa takut. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, dan aku tidak berdaya melawan pohon aneh itu. Bahkan batu asal primordium agung milikku pun tertelan olehnya. Tunggu sebentar, aku akan pergi mencari Taiyi. Aku adalah dewa kuno yang lahir dari telur seperti dia, jadi dia setidaknya harus memberiku sedikit wajah. Dia hendak melompat ketika Kinmu tiba-tiba duduk tegak dan berbalik untuk melihatnya. Dao saudara Taishi, cepat datang ke harta ilahi saya. Telur Taishi melompat kaget dan buru-buru melarikan diri. Ini menghidupkan kembali. Pohon iblis itu mengendalikan tubuh yang muliamu untuk menipuku, bagaimana aku bisa tertipu? Saat dia melompat, seberkas cahaya keluar dari mata vertikal di jantung alis Kinmu dan menyinari telur Taishi, menariknya ke arah jantung alisnya. Di dalam telur, Taishi marah dan cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk mengetuk kulit telur itu dengan tinjunya, tetapi dia tidak bisa memecahkannya. Dia semakin dekat dengan Kinmu, jadi dia hanya bisa menempel pada dinding bagian dalam kulit telur dan menendang-nendang. Namun, dia masih dikirim ke harta ilahi oleh Kinmu. Dong! Telur Taishi mendarat di tambang Taishi yang baru, tepatnya di altar pengorbanan. Taishi tercengang. Telur bundar itu berputar satu putaran di atas altar pengorbanan, dan dia merasa altar pengorbanan itu bahkan lebih lengkap dari sebelumnya. Tambangnya juga lebih lengkap dari sebelumnya, dan Dao Taishi yang terkandung di dalamnya juga sangat murni sehingga tidak ada lagi kotoran. Dia terkejut dan senang. Untuk sesaat, dia lupa melarikan diri dan menetap di sini. Dia tiba-tiba melihat pohon dunia, dan telur bundar itu bergetar beberapa kali. Ia ingin melarikan diri, namun tidak tega meninggalkan sarang barunya, sehingga hanya bisa berjaga secara diam-diam. Pada saat ini, dia melihat roh primordial Kinmu duduk di bawah pohon. Dia tampaknya memahami, tetapi juga tampaknya sedang berkultivasi. Yang muliamu sangat menyedihkan. Istana surgawi yang dengan susah payah saya sempurnakan semuanya hilang. Saat dia memikirkan itu, runi dao besar yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan berubah menjadi batu bata, pilar, tangga batu, dan pavilion. Segala jenis runi dao agung yang megah menumpuk dan menutupi gedung, aula, dan istana. Segera, sebuah istana surgawi terbentuk. Di kejauhan, istana surgawi terbentuk dengan cepat, secara bertahap membentuk surga surgawi yang luas. Tubuh Kinmu juga perlahan memulihkan warnanya. Kinmu saat ini masih sangat lemah, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman ini sungguh menakutkan. Bahkan dia khawatir pohon dunia akan menelannya utuh. Dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling genting, setelah pohon dunia menelan embrio roh dan jiwanya, pohon itu akhirnya memiliki jejaknya. Di masa lalu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyempurnakan pohon dunia, dia juga tidak dapat mencetak dirinya di pohon itu. Namun, saat pohon dunia menelan embrio roh dan jiwanya, dia benar-benar mencetaknya begitu saja. Pengalaman ini bisa dikatakan sebagai salah satu pengalaman paling berbahaya dan menakutkan yang pernah ia alami. Pada akhirnya, ia mampu mengubah bahaya menjadi berkah tersembunyi. Istana celestialnya masih dibangun kembali, dan kekuatan sihirnya juga terus meningkat. Kinmu berdiri dan menyebarkan wilayah harta karun ilahi miliknya. Sebuah pohon berharga berdiri tegak di istana leluhur, dan 5 tambang besar mengelilinginya. Itu membuatnya merasa seolah-olah akarnya bisa mencapai sudut manapun di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bisa mengendalikan segalanya sepenuhnya. Dia berdiri di bawah kaki roh primordialnya, dan roh primordialnya berdiri di bawah pohon. Pohon itu tersembunyi di alam harta ilahi, dan roh primordialnya jauh lebih tinggi daripada tubuh jasmaninya. Pohon dunia juga jauh lebih tinggi dari roh primordialnya. Di atasnya ada langit biru, yang cerah sejauh 10.000 mil. Di bawahnya ada bumi yang tebal dan tidak terbatas. Pemandangan ini membuat orang merasa berat dan luas. Jika saya tidak mengambil risiko, jangan mencoba, dan tidak menjelajahi hal yang tidak diketahui, saya tidak akan pernah bisa menyatu dengan pohon dunia. Terlihat bahwa mengambil risiko untuk mencoba mungkin memberi saya keuntungan besar. Kinmu memahaminya dalam diam. Meskipun alam harta karun ilahi miliknya telah terbentuk dan istana celestialnya sedang dibangun kembali, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa teknik 3 ramuan tubuh tuan dari sebelumnya tidak lagi cocok untuk tekniknya saat ini. Banyak orang mengembangkan suatu teknik sejak usia muda, tetapi dia berbeda. Teknik tersebut perlu berkembang terus-menerus, membuat teknik tersebut lebih cocok untuknya. Di setiap zaman, ilmu dan landasannya berbeda-beda, dan apa yang diketahui serta dipahaminya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, tekniknya harus terus ditingkatkan. Sekarang, dia telah memahami terlalu banyak pengetahuan. Setelah memperoleh pohon dunia dan menanamnya dalam harta ilahi, pemahamannya tentang Taishi, Taichu, Taishu, dan Taiji telah mencapai tingkat yang baru. Lebih penting lagi, dia sudah mulai menyentuh jalur Taiyi. Di masa lalu, teknik 3 elisir tubuh tuan tidak bisa lagi menampung pengetahuan ini. Sekarang, dia perlu mengembangkan tekniknya.
Dia awalnya memiliki 19 istana surgawi, dan teknik ini sudah sangat rumit. Sekarang dia memiliki pohon dunia, lebih mudah untuk mengoordinasikan semuanya. Istana surgawi yang berbeda mewakili dao besar yang berbeda. Jika seseorang berkultivasi berdasarkan metode 10 yang mulia surgawi, akan sangat sulit untuk menggabungkan 20 hingga 30 teknik tahta kaisar menjadi satu untuk membentuk teknik surgawi-surgawi. Qin Mu telah lama menggabungkan 19 teknik tahta kaisar. Di usianya, mencapai langkah ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, jalur kultivasi semacam ini menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Untuk keberadaan seperti 10 yang mulia surgawi, mereka telah menggabungkan lebih dari 30 teknik, dan waktu yang mereka habiskan dihitung dalam 10.000 tahun. Ada juga beberapa di antara 10 yang mulia surgawi yang telah mengembangkan 35 istana surgawi, tetapi mereka semua terjebak di istana surgawi yang ke-36. Karena alasan ini, mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan kemampuan mereka dan menemukan jalan unik mereka sendiri. Misalnya, Yang Mulia Hao memilih untuk mengandalkan alam kesederhanaan besar, saudara perempuan permaisuri surgawi memilih untuk melahap satu sama lain, dan Kaisar Dewa Langshuan mencoba menerobos dengan memurnikan buah dao orang lain. Raja Dewa Leluhur memutuskan untuk membunuh ayahnya, Adipati Surga, dalam upaya menerobos. Qin Mu tidak punya waktu lama untuk mengetahuinya secara perlahan. Ketika dia berkultivasi ke tahap selanjutnya, kemajuannya pasti akan melambat. Sekarang, dia hanya perlu menggunakan pohon dunia sebagai tubuh utama untuk menyatukan semua jenis dao besar dan semua jenis teknik. Itu tidak akan terlalu sulit lagi. Lebih penting lagi, ada 5 dao besar primordial. Dia berdiri di sana dan memahaminya dalam diam. Tidak lama kemudian, istana celestialnya yang ke-20 secara bertahap mulai terbentuk. Ini adalah istana surgawi Taishi. Dia memiliki pemahaman paling menyeluruh tentang dao Taishi melalui pohon dunia. Awalnya, dia memiliki Taishi yang tinggal di tambang harta karun ilahi miliknya, terus menyempurnakan batu dewa dan batu primordial untuk memahami dao Taishi. Taishi dao yang dipahami di dalam telur tidak disembunyikan darinya. Dia memahami beberapa, dan Qin Mu menerimanya. Meskipun dia tidak sekaya dewa kuno ini, keuntungan Qin Mu masih besar. Dan kali ini, pohon dunia langsung menelan urat nadi tambang dan batu ilahi primordium agung, itulah sebabnya Taishi dao adalah yang paling teliti. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Qin Mu memahami dan membangun istana sambil naik ke puncak pohon dunia yang baru tumbuh. Getaran yang mengerikan datang dari luar gunung suci 100.000, dan itu adalah pemandangan akhir zaman. Sementara itu, puncak pohon dunia baru tampak tenang. Langit tiba-tiba menjadi lebih terang, menerangi lapisan kehampaan. Dia samar-samar bisa melihat pohon dao berdiri di kekosongan tertinggi. Pohon dao kabur, cabang dan daunnya seperti daun pohon dunia. Namun, tidak peduli apakah itu pohon dunia dalam harta ilahi Qin Mu atau pohon dunia baru di 100.000 gunung suci, keduanya masih muda. Di sisi lain, pohon dao di kekosongan tertinggi sangat subur dan menutupi area yang sangat luas. Itu pasti pohon dao yang terlalu mudah. Hanya ada satu buah dao di pohon dao yang terlalu mudah, dan tidak ada bunga dao. Namun, hal itu berkembang pesat. Tiba-tiba, setetes embun dao yang memancarkan cahaya menetes dari sehelai daun. Ember besi yang diberikan Tai Yi kepada Qin Mu juga telah meleleh. Dia mengeluarkan ember besi yang telah dia perbaiki dan berjalan santai di atas daun, menerima embun dao yang menetes dari Ultimate Point. The Ultimate Point sunyi dan menawan. Itu muncul di hadapannya begitu saja, seolah-olah berada dalam jangkauannya. Pohon dao Tai Yi juga ada di sana, dan sepertinya dia bisa menyentuhnya hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, Qin Mu tahu tempat itu jauh sekali, dan itu bukan tempat yang bisa dia jangkau. Dia masih seorang pencari dao di jalur Dao Realm, dan dia belum menyentuh ranah itu. Malam itu sibuk dan memuaskan. Saat matahari terbit, tetes terakhir embun dao jatuh, dan kekosongan tertinggi serta pohon Tai Yi dao lenyap. Ember besi di tangan Qin Mu juga menerima seember embun dao. Dan istana surgawi Taishi miliknya juga tepat pada waktunya. Qin Mu berjalan turun dari pohon dunia dan membawa ember besi ke pegunungan 100.000 untuk mencari gunung hitam yang telah hancur tadi malam. Ketika seseorang di gunung melihat ini, mau tak mau dia menjadi heran. Tai Yi telah berubah menjadi penampilan Imperial Preceptor. Qin Mu tidak menjelaskan dan pergi mencari gunung hitam yang terbelah. Dia menggunakan Dao Dewu untuk memperbaikinya, dan ketika Dao Dewu habis, dia baru saja selesai memperbaiki puncak gunung yang telah hancur. Tai Yi masih tak terduga. Dia meletakkan ember logam dan tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Dia mulai memahami dao kesederhanaan besar lagi, berencana untuk mengembangkan istana surgawi kesederhanaan besar. Jarang sekali dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Selama beberapa hari terakhir, dia memperbaiki gunung hitam yang retak pada siang hari, dan pada malam hari, dia membawa ember besi ke puncak pohon dunia untuk menerima embun dao yang menetes dari kekosongan tertinggi. Beberapa hari kemudian,
Dia secara berturut-turut membuka istana surgawi kesederhanaan agung dan istana surgawi tertinggi. Ketika dia membuka Great Beginning Celestial Palace, Qin Mu tiba-tiba terpana, dan setetes keringat dingin muncul di dahinya. Cangkang telur Kaisar Langit Taichu telah ditelan oleh pohon duniaku. Butir-butir keringat lebih banyak muncul di dahinya. Kedua cangkang telur ini adalah harta karun yang rencananya akan dia gunakan untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling. Dia bersiap untuk membawa cangkang telur ke bagian sungai surgawi yang telah berubah menjadi zat yang tidak berubah dan menggunakan seni dewa yang tidak berubah untuk menyegel tubuh jasmani Kaisar Langit. Dia sedang bersiap untuk menyegel roh primordial Kaisar Agung yang bersemayam di tubuh Kaisar Langit Taichu. Pohon dunia telah menelan dan memurnikan kulit telurnya, yang berarti dia telah kehilangan kepercayaan terbesarnya. Jika dia pergi untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling, dia harus menghadapi roh primordial Kaisar Agung yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu. Kali ini akan menjadi rumit. Qin Mu menenangkan diri dan terus memahami istana surgawi Grand Primordium. Karena dia tidak bisa memasukkan tubuh jasmani Kaisar Langit dan roh primordial Grand Emperor ke dalam cangkang telur, memahami Grand Primordium Great Dao adalah cara terbaik untuk menghadapi Grand Emperor dan Kaisar Langit. Setelah beberapa hari, dia membuka istana surgawi Tai, tetapi dia menemui masalah saat membukanya. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang Dao Tai melalui pohon dunia, Dao besar ini terlalu kabur. Selain itu, Tai telah menyerap semua batu dewa dan cairan primordial dari tambang Tai, tidak meninggalkan setetes pun. Kali ini, pohon dunia telah menelan dan memurnikan kulit telur Tai, sehingga dia dapat memahami Dao Tai. Jika dia ingin memahaminya sepenuhnya, dia membutuhkan ketekunan yang besar, pemahaman yang besar, dan peluang yang besar. Terlebih lagi, pohon dunia dalam harta surgawinya memang telah berhenti tumbuh, seperti yang dikatakan Tai Yi. Harta ilahi Qin Mu bukanlah alam semesta nyata, dan tidak memiliki nutrisi untuk pertumbuhan pohon. Pohon dunia saat ini masih berupa pohon muda. Meskipun akarnya masih tumbuh secara bertahap, pohon itu tidak bertambah tinggi, juga tidak menumbuhkan cabang lagi. Qin Mu menghitung. Ada 5 cabang utama pohon dunia dan 19 cabang. Mereka cocok dengan Dao besar yang dia kembangkan dan harus sesuai dengan Dao besar yang dia kembangkan. Di antaranya, 5 cabang utama mewakili 5 prasurgawi, sementara beberapa cabang lainnya masih terpecah menjadi cabang yang berbeda. Misalnya, Istana Surgawi Jalur Iblis memiliki 64 cabang, yang seharusnya mewakili 64 Dao Agung Youdu. Qin Mu untuk sementara waktu menyerah pada gagasan untuk terus mempelajari Istana Surgawi Tai. Sekarang dia memiliki 23 Istana Surgawi, budidayanya meningkat cukup banyak. Apa yang membuatnya merasa lebih penting adalah menggunakan kesempatan pohon dunia untuk melangkah lebih jauh di alam Dao. Dalam beberapa bulan berikutnya, Qin Mu memperbaiki Gunung Hitam yang retak sambil menerima embun Dao sambil memahami Dao dengan damai. Semua orang di 100.000 gunung suci pada awalnya tercengang, tetapi lambat laun mereka menjadi terbiasa dan membiarkannya sibuk. Namun, Qin Mu kadang-kadang terbangun dari keadaan sibuk ini, dan dia sedikit bingung. Tai Yi harus meninggalkan tempat ini selama setengah tahun, apa yang akan dia lakukan? Sementara itu di ibu kota Giok pengadilan leluhur. Tai Yi merasuki tubuh itu dan mengamati kuali besar yang ditinggalkan Wei Suifeng di luar kota. Ada sebatang dupa di dalam kuali, dan hampir terbakar sampai ke akarnya. Namun, ia masih bergerak secara otomatis di dalam kuali, menggambar jalur yang berkelok-kelok. Wei Suifeng dan Xu Jun masih hidup, dan mereka berencana menyeberangi sungai. Mereka tidak tahu seberapa lebar dan panjang sungai besar di depan mereka. Mereka dengan hati-hati berjalan di sepanjang tepi sungai. Xu Jun dengan keras kepala percaya bahwa mereka datang dari seberang, jadi dia ingin mencari jalan untuk menyeberangi sungai. Namun, sungai besar ini tidak memiliki jembatan, sehingga tidak mungkin untuk melintasinya. Kerangka yang mengerikan akan muncul dari waktu ke waktu di sungai besar yang penuh kekacauan ini, mengeluarkan kekuatan surga yang meluap-luap yang bahkan sungai itu tidak dapat menghancurkannya. Mereka bahkan melihat kerangka orang-orang yang telah mencapai Dao memancarkan cahaya, dan cahaya yang sangat berbahaya bergerak di permukaan sungai. Dari waktu ke waktu, roh-roh dendam yang menyimpang akan muncul di permukaan sungai. Mereka akan meronta, mengaum, dan menarik apapun yang bisa mereka tangkap, seolah-olah mereka adalah kambing hitam yang mencari penggantinya. Meskipun Wei Suifeng dan Xu Jun sangat berani, mereka tidak berani menyeberangi sungai. Mereka hanya bisa terus mencari jalan keluar. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih berjalan dengan tongkat. Dia berhenti di depan mereka dan berkata, "Kalian telah mengambil jalan yang salah. Mungkinkah itu Dao Saudara Tai Yi?" Wei Suifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Tetua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika kalian menyeberangi sungai, kalian benar-benar tidak akan bisa kembali. Ada zona bahaya di sekeliling, dan begitu kalian mencapai seberang sungai, kalian akan menjadi kediaman penguasa Istana Miluo. Bahkan jika kalian menyeberangi sungai, kalian tetap akan mati." Keduanya tercengang. Xu Jun bertanya dengan sopan, "Bisakah senior membawa kita pergi?" Tai Yi menggelengkan kepalanya.
Saya ingin menyeberangi sungai, saya tidak punya waktu untuk mengirim kalian pergi. Xu Jun sedikit kecewa. Wei Suifeng buru-buru bertanya, Dao saudara, apakah adik juniorku sedang mencari kita? Apakah dia menemukan peta geografis yang kutinggalkan? Tidak. Tetua itu berkata terlalu mudah, tempat ini terlalu berbahaya, jadi jangan berjalan santai. Aku sedang melihat peta geografis yang baru saja kalian lewati di luar kota dan baru kemudian aku menemukan tempat ini. Jika kalian terus bergerak maju, kalian pasti akan mati tanpa kuburan. Jangan kembali juga, sungai kekacauan terus berubah. Jika kalian kembali, kalian tidak akan dapat menemukan jalan asli kalian hanya akan mati sia-sia. Keduanya berteriak dengan getir, dan Wei Suifeng segera berkata, apakah aman untuk tinggal di sini dan tidak bergerak? Tetua itu terlalu mudah untuk diamati dan berkata, dalam setengah hari, tempat ini akan ditenggelamkan oleh sungai kekacauan. Xu Jun berkata dengan tegas, Senior, mohon kasihanilah dan bawa kami pergi. Wei Suifeng juga buru-buru berkata, Dao saudara menyedihkan. Tetua itu tidak berdaya dan berkata, saya akan menemui penguasa istana Miluo. Perjalanan ini juga sangat berbahaya, dan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali hidup-hidup. Orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia bahkan berada di atas saya. Jika dia mengikuti saya, itu hanya akan lebih berbahaya. Jika tidak ada bahaya, saya tidak akan berbohong kepada Yang Mulia Mu dan membiarkan dia menjaga kayu hitam besar selama setengah tahun. Masih ada sesuatu yang tidak dia katakan. Jika dia tidak bisa kembali hidup-hidup, Qin Mu tidak akan hanya menjaga selama setengah tahun. Dia harus menjaga pohon hitam besar itu untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Qin Mu akan menjadi penerus Taiyi dan tidak akan pernah bisa pergi. Wei Suifeng dan Xu Jun tidak tahu cerita di dalamnya, jadi mereka tersenyum dan berkata, siapa yang bisa melakukan apa saja padamu? Kakak Dao, jangan bercanda. Kakak juniorku tidak pernah mencoba menyelamatkanku. Sekarang kita sudah kehabisan akal, kuharap kakak Dao bisa membantu kita. Taiyi hanya bisa mengajak mereka dan berkata, ikuti aku, jangan ketinggalan, kalau tidak kamu akan mati. Keduanya mengangguk berulang kali dan mengikuti di samping Taiyi. Taiyi tua berjalan ke permukaan sungai Chaotic dengan tongkat kayunya dan melihat sungai itu tiba-tiba tampak mendidih. Roh-roh pendendam yang bengkok mengulurkan tangan mereka untuk menangkap mereka bertiga. Taiyi mengayunkan tongkatnya dan menghajar roh-roh pendendam itu hingga mereka tenggelam ke dalam sungai. Dia berteriak, jangan biarkan mereka menyentuhmu. Mereka mati di surga agung dan tidak menjadi apa-apa. Mereka ingin menangkapmu untuk ditukar dengan alam semesta mati dan jiwa mereka. Mereka berdua ketakutan setengah mati. Hanya dengan merebut jiwa orang-orang yang telah mencapai Dao membuat mereka merasa bahwa tidak ada seni dewa yang dapat bertahan melawan mereka. Jika mereka tidak berada di sisinya, mereka mungkin akan jatuh ke alam semesta sebelumnya di saat berikutnya, jiwa mereka tersebar, dan Dao mereka akan lenyap. Taiyi tua ini cukup galak. Xu Jun melihat Taiyi berjuang untuk melewatinya dan tidak bisa tidak mengaguminya. Tua tapi kuat, Taiyi berjuang menuju tengah sungai. Tiba-tiba, kerangka muncul dari sungai dan menghalangi jalan mereka. Dao saudara, kalian semua adalah eksistensi yang telah menjadi Dao, jadi mengapa kalian masih begitu menghargai hidup dan mati? Taiyi berhenti dan bersandar pada tongkatnya untuk bertanya. Tengkorak itu sepertinya bisa memahami kata-katanya. Rahangnya terbuka dan tertutup, tapi Wei Suifeng dan Xu Jun tidak mengerti apa yang dikatakannya. Itu adalah bahasa Dao yang mendalam. Dia sepertinya mempertanyakan Taiyi. Ada banyak ras di dunia ini, dan mereka seperti bintang di langit. Alam semesta ini juga telah mengalami kehancuran selama 16 masa kehidupan, jadi wajar jika bahasanya tidak dapat dipahami. Namun, ada bahasa yang bisa dikomunikasikan, dan itu adalah Dao. Menggunakan Dao Agung sebagai bahasa dapat mengungkapkan pikiran seseorang. Namun, untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Dao, kemampuan seseorang secara alami sangatlah tinggi. Kerangka di sungai juga merupakan eksistensi yang telah mencapai jalur tersebut, dan kemampuannya sangat kuat. Taiyi mendengarkan sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa baik kamu mengatakannya, kamu hanya takut mati. Tengkorak di sungai mengalir menuju Taiyi, dan pada saat yang sama, sungai kekacauan mendidih. Tengkorak itu bangkit dari sungai dan menyerang Taiyi dari berbagai arah. Dan di sungai kekacauan di bawah kaki Taiyi, ada juga kerangka yang mengalir deras. Seni surgawi yang mereka gunakan benar-benar tak terduga oleh Wei Suifeng dan Xu Jun. Kedalaman alam Dao adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka dapat memahami beberapa seni dewa dari 10 yang mulia surgawi, tetapi mereka sama sekali tidak dapat memahami seni dewa kerangka di sungai. Taiyi mengangkat tongkatnya dan mengetukkannya ke depan. Tidak peduli betapa menakjubkannya seni dewa dari kerangka di sungai, tongkat itu masih secara akurat menembus seni dewa mereka dan menyentuh inti alis mereka. Tengkorak kerangka meledak dan mundur ke sungai kekacauan. Kruk Taiyi terbang ke atas dan ke bawah, mengetuk, menyapu, dan menghancurkan. Setiap gerakan dan bentuk terlihat sederhana dan kikuk,
namun setiap serangan mengenai lawan dengan akurasi yang tak tertandingi. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat. Segera, semua kerangka dihantam ke dalam kekacauan. Dia meletakkan tongkatnya, dan ujung tongkatnya berhenti di permukaan sungai. Sementara itu, kerangka di dasar sungai yang bersiap menyergapnya justru disadap di tengah alisnya dengan ujung tongkat, tenggelam ke dalam sungai tanpa suara. Tai Yi berkata kepada Xu Jun dan Wei Suifeng, yang masih dalam keadaan terguncang, orang-orang ini adalah penganut Tao di masa lalu. Sungai kekacauan ini adalah alam semesta kehancuran tempat mereka berada. Mereka melompat keluar dari sungai untuk membunuh jalan keluar dari alam semesta kehancuran mereka. Mereka hanya perlu mengirim mereka kembali ke sungai dan mereka akan kembali ke alam semesta tempat mereka berada, tidak dapat datang. Wei Suifeng bertanya, Dao saudara, bagaimana jika mereka melompat keluar dari sungai kekacauan dan melangkah ke pantai? Mereka melompat keluar dari sungai kekacauan. Selama mereka tidak sampai ke darat, itu tidak dihitung sebagai datang ke alam semesta kita. Jika mereka sampai ke darat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di seberang sungai. Mereka bertiga melihat ke depan dan melihat sungai besar kekacauan menghalangi jalan mereka. Tai Yi mengerutkan kening. Wei Suifeng dan Xu Jun juga bingung. Tubuhku ini sudah tua, dan meskipun seni ketuhananku sangat tinggi, fungsi tubuh jasmaniku tidak baik. Jika saya terus berjuang, saya pasti akan kelelahan. Tai Yi berkata kepada mereka berdua, tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu sampai aku mengganti tubuhku. Keduanya terkejut, dan mereka melihat Tai Yi melompat ke sungai Chaotic. Setelah beberapa saat, air di sungai kekacauan bergejolak, dan seorang pemuda keluar. Dia memiliki fitur halus dan penampilan tampan. Dia memegang tombak kayu dengan beberapa daun hijau lembut di atasnya. Ayo pergi. Mereka berdua tidak tahu kemana dia melompat dan kepada siapa dia mengubah tubuhnya. Mereka memeriksa tombak kayu di tangan Tai Yi, tidak mengetahui jenis kayu apa yang digunakan untuk menempanya. Pemuda itu, Tai Yi, membawa mereka ke sungai kekacauan kedua. Kali ini, pemuda itu tidak sekokoh Tai Yi yang lama. Keterampilan tombak dan seni dewa miliknya memiliki lebih banyak trik, dan dia tidak lagi sederhana. Meskipun wawasan mereka tidak setinggi Tai Yi, mereka masih dapat melihat bahwa meskipun keterampilan tombak Tai Yi muda adalah pertarungan jarak dekat, mereka tidak memberikan perasaan bahwa Tai Yi yang lama adalah yang paling sederhana. Untunglah pemuda itu terlalu mudah untuk dimenangkan karena tubuh jasmaninya lebih kuat. Lebih berbahaya baginya untuk menyerang ke depan. Semua orang gelisah di sepanjang jalan, tapi mereka berhasil menyeberangi sungai besar ini dengan selamat. Namun, di seberang sungai, ada sungai kekacauan yang sangat besar. Pemuda itu mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Sungai ini sulit untuk diseberangi, biarkan aku mengganti tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia melompat kembali ke sungai. Wei Suifeng dan Xu Jun sudah terbiasa. Mereka berdiri di tepi sungai dan menunggu. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang memikat keluar dari sungai dengan pedang bagus di tangannya. Dia berkata dengan menawan, ikuti aku. Wanita itu membawa mereka berdua menyeberangi sungai, dan cahaya pedang bersinar seperti kilat di sepanjang jalan. Mereka berpencar di Primal Chaos, memangkas banyak bahaya aneh di Primal Chaos dan mengirim mereka ke dalam Primal Chaos. Sepanjang perjalanan, mereka melintasi sungai-sungai besar satu demi satu. Tai Yi juga telah mengubah lebih dari selusin bentuk, dan senjata di tangannya juga telah berubah lebih dari selusin. Wei Suifeng dan Xu Jun bingung. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata tersebut. Mereka sampai di sungai besar lainnya. Kali ini, Tai Yi menjelma menjadi pria jangkung dan kokoh dengan busur dewa di punggungnya. Wei Suifeng merasa busur dewa itu familiar, dan sudut matanya tidak bisa menahan kedutan. Sepertinya busur ilahi yang dibawa oleh kakak muda. Aneh, apakah Tai Yi lari ke alam semesta sebelumnya untuk meminjam tubuh jasmani dan senjata penganut Tao lainnya? Bagaimana dia pergi ke alam semesta sebelumnya? Mungkinkah sungai Chaotic ini benar-benar mengarah ke alam semesta lain? Xu Jun juga melihat bahwa busur dewa ini mirip dengan yang digali Qin Mu dari tambang. Dia bingung. Tai Yi berubah menjadi segala macam bentuk di masa lalu. Mungkinkah dia meminjam tubuh jasmani orang lain yang telah mencapai Dao? Bukankah ini terlalu luar biasa? Mereka berdua tidak bertanya lagi dan melihat ke bawah sungai. Namun, kekacauan utama di bawah sangat padat dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di bawah Clear River. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan Tai Yi yang tinggi dan kokoh mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Seketika, sungai kekacauan bergejolak, dan permukaan air menjadi lebih tipis. Wei Suifeng dan Xu Jun segera bergegas seolah-olah mereka sedang berdiri di atas awan, dan di bawah mereka ada istana leluhur yang tak terbatas. Namun, itu bukanlah istana leluhur saat ini. Itu adalah istana leluhur yang lebih kuno dan bobrok. Pengadilan leluhur itu benar-benar runtuh. Di bawah, tidak hanya istana leluhur yang runtuh, tetapi seluruh alam semesta juga runtuh. Hanya ada pohon raksasa megah yang berdiri tegak di antara langit dan bumi yang belum terguncang oleh kiamat. Keduanya bergidik,
dan samar-samar mereka bisa melihat sosok yang sangat kuat datang ke akar pohon besar saat alam semesta runtuh. Tubuh mereka yang kuat dan perkasa dapat mengubah dunia, menggeser bintang, dan berjuang untuk menciptakan kota dewa yang megah. Tepat pada saat ini, angin kencang berhenti, dan ki yang kacau memenuhi sungai, menghalangi pandangan mereka. Keduanya sangat terkejut. Mereka saling memandang dan tetap diam. Tai Yi membengkokkan busurnya dan menembak jatuh keanehan di sungai. Mereka sampai di sungai besar ke-16, dan Tai Yi berkata, Tuan Istana Miluo sedang menunggu kelelahannya. Saya harus menemuinya dalam wujud terkuat saya. Mohon tunggu sebentar. Dia melompat ke sungai lagi, dan setelah beberapa saat, seorang pria bertubuh tinggi dan kokoh keluar dari sungai. Dia memiliki tubuh yang penuh otot dan tampak menyeramkan. Dia membawa kapak kekacauan dan berkata kepada mereka berdua, aku tidak cukup mempersiapkan diri, tapi hanya itu yang bisa kulakukan untuk saat ini. Setelah kita menyeberangi sungai, kalian tetap di luar, aku akan masuk menemuinya. Keduanya hanya bisa mengangguk. Sungai besar ke-16 sangat lebar, dan Tai Yi memegang kapaknya saat dia membawa mereka berdua kemari. Permukaan sungai tenang dan tidak seaneh dulu. Keduanya gemetar ketakutan dan menjadi lebih waspada. Mereka melihat lapisan kabut di sisi lain, dan ki primordial seperti kabut menghalangi pandangan mereka. Mereka mengikuti Tai Yi melalui ki primordial dan melihat bayangan besar berdiri di ki primordial dari jauh. Mereka tidak dapat melihat siapa mereka. Mereka berdua menjadi lebih gugup, tetapi ketika mereka mencapai tepi seberang sungai kekacauan, mereka menyadari bahwa bayangan di sisi lain sebenarnya adalah istana batu giok yang tinggi dan megah serta segala jenis bangunan aneh. Kota yang luar biasa. Wei Suifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ibu kota giok, ibu kota giok, ibu kota giok putih. Ini adalah ibu kota giok yang sebenarnya. Dibandingkan dengan tempat ini, ibu kota giok di surga celestial benar-benar tumpukan tanah. Xu Jun mengangguk berulang kali karena kagum. Tempat ini bisa disebut ibu kota giok atau istana Miluo. Tai Yi membawa kapak kekacauan di punggungnya dan mengambil satu langkah ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wei Suifeng dan yang lainnya harus berlari 100 langkah untuk mengejarnya. Tai Yi berkata, Aula Langit Numinous dari surga celestial adalah aula besar di istana Miluo ini. Lihat di sana. Dia mengangkat kapaknya dan menunjuk. Mereka berdua buru-buru menoleh dan memang melihat Numinous Sky Hall. Namun, Numinous Sky Hall ini bahkan lebih megah dan mengesankan daripada Numinous Sky Hall di surga celestial. Pada saat yang sama, ia memiliki aura Great Dao alami yang bertahan di sekitar aula. Aula Langit Numinous dari surga celestial tidak bisa dibandingkan dengan aula ini. Aula Langit Numinous dari langit surgawi sebenarnya divisualisasikan oleh para ahli penciptaan. Kaisar Agung pasti telah melihat aula ini dan memvisualisasikan bentuk aula Langit Numinous, tetapi dia tidak dapat membuatnya kembali, kata Tai Yi dengan tenang. Wei Suifeng terperangah saat mendengar itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang penting, dan dia buru-buru berkata, Numinous Sky Hall ini tidak terbentuk secara alami. Apakah itu disempurnakan oleh penguasa istana Miro? Tai Hai mengangguk dan berkata, aula berharga ini dimurnikan oleh Dao Agung, dan seluruh ibu kota giok juga dimurnikan oleh Dao Agung dari mereka yang telah mencapai Dao. Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan tertinggi. Wei Suifeng merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan padanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hatinya menjadi dingin, dan dia berteriak, kalau begitu, apa asal mula alam ibu kota giok, alam langit Numinous, dan alam tahta kaisar? Ketiga alam ini diciptakan berdasarkan ibu kota giok dari surga celestial. Jika alam ibu kota giok diciptakan dengan meniru tempat ini, bukankah itu berarti? Dia bergidik dan tidak berani melanjutkan. Xu Jun tiba-tiba berkata, bukankah itu berarti ketiga alam ini semuanya jebakan? Perangkap ibu kota giok, alam ibu kota giok adalah sebuah jebakan, alam langit Numinous adalah sebuah jebakan, dan bahkan alam tahta kaisar pun adalah sebuah jebakan. Orang macam apa yang memiliki kemampuan luar biasa, metode yang begitu kuat, skema yang begitu mendalam, jebakan yang begitu mengerikan, yang mampu menangkap semua pakar di dunia dalam satu gerakan? Mungkinkah itu Tuan Istana Miluo? Mereka memandangi istana yang semakin dekat di depan mereka, dan mereka bergidik. Rasa dingin melonjak dari lubuk hati mereka, menjalar ke tulang belakang, ke leher, lalu ke belakang kepala, dan ke otak mereka. Tai Yi tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak membenarkan dugaan mereka. Namun, mereka memverifikasi tebakannya berdasarkan petunjuk. Saat itu, kami menemukan ibu kota giok istana leluhur secara kebetulan. Xu Jun bergumam, aku dan Bo yang datang dari jalur lain, sedangkan Kaisar Agung dan Tai Chu mengambil jalur yang berbeda dari jalur kami. Mungkinkah mereka pernah ke sini sebelumnya? Jika penguasa istana Miluo yang memasang jebakan, mereka seharusnya sudah mulai sejak saat itu. Kalian tetap di sini. Tai Yi menancapkan tongkat ke tanah dan berjalan menuju istana Miluo dengan kapak di punggungnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi menemuinya.
Jika aku bisa menghentikannya, semuanya akan baik-baik saja, tapi jika aku tidak bisa, bagaimana kalau aku tidak bisa? Wei Suifeng berteriak di belakang Tai Yi, haruskah aku mengikuti peta untuk menyelamatkanmu? Aku mengikutimu ke sini, dan ada peta yang kutinggalkan di luar kota. Tai Yi tidak berbalik ketika suaranya terdengar. Jika kalian tidak bisa menghentikannya, kalian semua sebaiknya berdoa demi kebaikan kalian sendiri. Wei Suifeng dan Xu Jun bergidik dan berdiri di sana dengan patuh, menunggu Tai Yi kembali. Tai Yi datang ke depan istana Miro, dan pintunya otomatis terbuka. Sepertinya sudah lama tidak dibuka, dan pintunya lamban. Ki primordial di pintu melonjak dan sangat dalam. Saat pintu terbuka, ki primordial yang padat mengalir keluar dari pintu. Ki primordial memberi orang perasaan bahwa ia dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Ini menggairahkan dao besar yang telah dikembangkan oleh Wei Suifeng dan Xu Jun di tubuh mereka dan mengeluarkan suara dao yang menyenangkan. Pada saat yang sama, ada ki kematian yang besar di ki vital. Ki kematian ini begitu kuat sehingga membuat dao besar yang mereka kembangkan menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah dao agung akan layu dan mengering dengan sedikit sentuhan. Aura kematian itu begitu menakutkan seperti aura pembusukan yang terakumulasi selama penghancuran 16 alam semesta. Ketika melonjak, keduanya merasakan umur mereka berkurang dengan cepat. Tai Yi melambaikan lengan bajunya untuk membubarkan ki vital primordial yang melonjak ke arah mereka. Dia berjalan ke istana Milwo dan menghilang ke kedalaman primordial vital ki. Wei Suifeng dan Xu Jun melihat ke dalam pintu dan melihat ki primordial sangat padat. Samar-samar mereka bisa melihat sosok tinggi dan agung duduk di singgasana, diam-diam menunggu kedatangan Tai Yi. Mereka ingin melihat lebih dekat, tetapi pintu kembali tertutup rapat. Keduanya menunggu dengan tenang. Ibu kota Giok ini kosong, dan bahkan pohon dao yang terlihat di mana-mana sepanjang jalan pun tidak ada. Suasananya sangat sunyi. Xu Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Dia melihat ada jejak luar biasa pada bangunan di sini. Itu berbeda dari jejak dao besar saat ini. Mereka sangat luar biasa dan menakjubkan. Dia ingin melihat lebih dekat, tapi Wei Suifeng menariknya kembali. Raja ilahi, pasti ada alasan mengapa Tai Yi meninggalkan tongkat ini. Jangan menyimpang terlalu jauh dari tongkat ini, kata Wei Suifeng. Xu Jun melihat tongkat itu dan menganggukkan kepalanya. Dia memuji, Master Kultus Tua Wei benar-benar berpengetahuan luas. Keduanya menunggu dengan tenang sejenak. Wei Suifeng mau tidak mau melihat jejak pola dao pada bangunan di sekitar mereka, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ada misteri tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Pola dao ini tidak terlihat rumit, tetapi di mata mereka, setiap orang memahami hal yang berbeda, membuat mereka mendecakkan lidah karena heran. Bagaimana kalau kita mencabut tongkatnya dan melihat lebih dekat? Wei Suifeng menyarankan. Xu Jun mengangguk berulang kali dan berkata, ini ide yang bagus. Mari kita mendekat dan melihat. Wei Suifeng mengeluarkan tongkatnya, dan keduanya sampai ke sisi pola dao. Xu Jun mengeluarkan cermin dan mencoba menyinari pola dao di atasnya. Cermin ini adalah harta karun yang diciptakan Qin Mu, dan menggunakan metode Art Saint Div. Ada langit dan bumi lain di cermin, dan selama seseorang melihatnya, akan ada bayangan cermin yang terbentuk di cermin. Itu sangat misterius. Qin Mu pernah menggunakan metode ini untuk menyinari berbagai segel di Aula Wewangian, mencoba mencari cara untuk masuk. Dia juga telah menggunakan metode ini untuk menyinari runing dao besar para dewa kuno di paviliun penjaga surga surgawi. Dia telah menyebarkan metode penyempurnaan cermin ilahi semacam ini ke perdamaian abadi, dan para praktisi seni ilahi dari jalur melukis di perdamaian abadi telah menggunakannya sebagai cara untuk mencari nafkah. Mereka telah menyempurnakan cermin ilahi dan menjualnya kepada orang lain, menamakannya cermin kun kering. Itu memiliki arti menyimpan kun kering di dalamnya. Xu Jun menggunakan cermin kun kering untuk menyinari tanda dao di dinding istana Milwo. Bayangan cermin dari pola dao perlahan mengungkapkan detail bagian dalam pola dao, dan semakin banyak detail yang muncul, kecepatan bagian dalam menjadi lebih cepat, membuat semua orang terpesona. Ekspresi Xu Jun sedikit berubah. Hanya dalam waktu singkat, detail yang ditampilkan cermin telah memenuhi seluruh cermin. Tiba-tiba, terjadi retakan, dan cermin kun kering terbelah menjadi dua. Itu terbelah oleh detail tak terhitung jumlahnya yang diungkapkan oleh pola dao. Hati Xu Jun sakit. Ini hanyalah pola dao di dinding istana Miro, namun sudah memecahkan kun keringnya. Ada pola dao yang tak terhitung jumlahnya di sini, jadi bukankah itu berarti mereka hanya bisa melihat harta karun yang tak ada habisnya dan tidak mendapatkan satu pun? Wei Suifeng terkekeh dan mengeluarkan cermin kun kering juga. Dia berbisik, sudah berapa lama sejak Raja Ilahi kembali ke kedamaian abadi? Kamu belum bertemu dengan Art Saint, kan? Cermin milikku ini ditempa secara pribadi untukku oleh Art Saint. Art Saint secara pribadi menyempurnakannya? Xu Jun memperlihatkan ekspresi iri. Art Saint yang Wei Suifeng sebutkan adalah seorang tunarungu, dan dia dihormati sebagai Art Saint. Dia memasuki jalan setapak dengan lukisan dan kaligrafi dan mengembangkan jalur lukisan istana surgawi.
Adik laki-lakiku juga mempelajari jalur melukis darinya dan hanya mempelajari 30 hingga 40% kemampuannya. Wei Suifeng menggunakan cermin kun kering untuk memeriksa tanda Dao di dinding, dan dia berkata tanpa tergesa-gesa, saat aku bertemu dengannya, dia diundang ke Akademi Pemahaman Dao untuk memberi ceramah, jadi tanpa malu-malu aku memintanya untuk menyempurnakan 2 cermin kun kering. Cermin kun kering ini berisi kun kering, dan ada lapisan langit di jalur lukisannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cerminmu. Xu Jun mendekat untuk melihat dan melihat bahwa cermin kun kering yang telah disempurnakan oleh tunarungu secara pribadi juga mengungkapkan detail tanda Dao yang tak ada habisnya. Detail pola Dao ini memenuhi cermin kun kering dengan sangat cepat. Jangan lanjutkan, cerminnya akan retak. Saat Xu Jun mengatakan itu, gan kun lainnya muncul di cermin dan terus mencerminkan detail pola Dao yang tak ada habisnya. Xu Jun terperangah. Langit kedua dari cermin kun kering segera dipenuhi dengan detail tanda Dao istana gerhana terselubung. Selanjutnya, gan kun muncul di cermin kun kering dan terus mencerminkan detail tanda Dao. Setelah beberapa saat, sebenarnya ada 18 lapisan kun kering yang tersembunyi di cermin, dan semuanya dipenuhi oleh detail pola Dao. Namun, detail pola Dao ini masih belum terungkap. Ekspresi Wei Suifeng sedikit berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan cermin kun kering lainnya yang telah disempurnakan oleh tunarungu dan menyorotkannya ke cermin kun kering penuh. Kedua cermin kun kering bersinar satu sama lain, dan cermin di cermin langsung muncul. Dalam sekejap, cermin kun kering yang tak terhitung jumlahnya muncul di 2 cermin kun kering. Yang aneh adalah ada 18 lapisan kun kering yang tersembunyi di setiap bayangan cermin. Tidak peduli berapa banyak detail yang dimiliki pola Dao ini, ia tidak dapat memenuhi bayangan cermin yang tak terhitung jumlahnya. Art Sein benar-benar luar biasa. Xu Jun tercengang. Dia melihat lapisan cermin terus-menerus meniru detail pola Dao Istana Miro. Semakin banyak detail terungkap, dan semakin banyak cermin yang terisi. Keduanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pengetahuan yang terkandung dalam satu pola Dao Istana Miluo sebenarnya sangat melimpah. Itu benar-benar di luar dugaan mereka? Jika kemampuan Art Sein dikembangkan hingga puncaknya, dia mungkin akan lebih kuat daripada ilusi Raja Ilahi Gong. Xu Jun berkata dengan suara rendah. Akhirnya, cermin tidak mengungkapkan detail lebih lanjut. Di bagian bawah salah satu cermin, jejak rune terungkap. Tanda rune ini adalah inti dari pola Dao di Istana Miluo. Xu Jun dan Wei Suifeng saling berpandangan. Ada terlalu banyak bayangan cermin, dan mereka tidak dapat melihat tanda rune dengan jelas. Saya harus meminta Art Sein untuk bergerak secara pribadi untuk melihat detail dari jejak rune itu. Wei Suifeng dengan hati-hati memeriksa kedua cermin itu, dan sudut matanya bergerak-gerak. Dia tidak bisa menghitung berapa banyak cermin yang ada. Xu Jun tidak bisa menghitungnya, dan dahinya berkeringat dingin. Mereka mengetahui langkah-langkah untuk mengembangkan jalur, keterampilan, dan seni dewa. Seni, jalur, dan keterampilan ilahi pertama-tama diperlukan untuk memahami rune Dao besar. Tanda-tanda Dao besar membentuk seni dan jalur dewa, dan jika pengetahuan seseorang terakumulasi hingga batas tertentu, mereka dapat mengumpulkan tanda-tanda Dao besar untuk mengembangkan tanda-tanda Dao. Tanda Dao adalah tanda dari Dao besar, dan mengandung keajaiban Dao besar. Menggunakan tanda Dao untuk membentuk jalur, keterampilan, dan seni dewa bahkan lebih kuat lagi. Pada dasarnya, seni dewa Dao Realm biasanya dibentuk oleh tanda Dao. Namun, pola Dao bukanlah puncaknya. Setelah mengolah pola Dao, seseorang dapat mencoba menggunakan pola Dao untuk membentuk aturan Dao besar dan membentuk sebuah domain. Membentuk domain berarti memahami aturan, dan saat ini, ia juga tidak memahami Dao Agung. Alasan mengapa ini disebut aturan Dao besar adalah karena Dao besar berada di atas aturan. Dengan kata lain, alam tersebut bisa menjadi bagian dari Dao besar. Suara Wei Suifeng terdengar serak saat dia berkata, apakah mudah untuk melawan penguasa Istana Miluo yang begitu kuat? Kesucian semacam ini mungkin berada di luar jangkauan mereka yang telah mencapai Dao, bukan? Tepat pada saat ini, denyutan yang sangat menakutkan datang dari Istana Miluo. Kedua kulit kepala mereka mati rasa. Jelas sekali bahwa Tai Yi dan penguasa Istana Miluo telah menghentikan negosiasi mereka dan mulai bergerak. Wei Suifeng menyingkirkan kedua cermin itu dan menyembunyikannya di dalam harta surgawinya. Keduanya menatap Istana Miluo. Di istana, sepertinya ada raksasa yang bisa membelah kekacauan dengan kapak kekacauan yang sangat besar. Dia bisa membelah kekacauan primordial dengan satu kapak. Di sisi lain, denyutan mengerikan lainnya bahkan lebih tak terduga. Denyut yang datang dari Tai Yi dapat memberi mereka perasaan yang dapat mereka renungkan, tetapi denyutan lainnya tidak dapat diduga. Gerbang istana-istana Miluo tiba-tiba terbuka, dan punggung raksasa itu menghadap mereka. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia memegang kapak yang kacau di tangannya. Kapak itu diputar ke atas dan ke bawah untuk bertahan dari serangan yang datang dari istana. Saat raksasa itu mengayunkan kapaknya, sebuah dunia seolah terlahir di kedua sisi kapaknya. Langit terbuka, dan bumi terbuka. Itu adalah kekuatan yang mengejutkan dunia.
namun luka di tubuhnya semakin bertambah. Wei Suifeng dan Xu Jun buru-buru mundur dan berlari menuju sungai Chaotic. Di belakang mereka, Tai Yi mundur selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, darahnya akan memenuhi jejak kaki, meninggalkan sebuah danau yang dibentuk oleh darah Dao. Wei Suifeng dan Xu Jun berlari kencang, tidak berani menoleh ke belakang. Saat mereka hendak mencapai sungai, tidak ada jalan di depan. Tiba-tiba, Tai Yi menendang ke belakang, mengenai tongkat di tangan Wei Suifeng. Tongkat itu melebar dengan suara mendesing dan berubah menjadi perahu panjang dengan busur. Ia membawa Wei Suifeng dan Xu Jun menyeberangi sungai. Tai Yi mengayunkan kapak terakhirnya dan melompat ke sungai untuk mengejar mereka berdua. Perahu panjang dan Tai Yi melewati sungai besar kekacauan satu demi satu. Ketika mereka mencapai sungai besar kekacauan keempat, suara Dao yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar dan mengatakan sesuatu yang tidak ada artinya. Kedua orang di kapal itu buru-buru menoleh ke belakang dan melihat sebuah tangan besar menjatuhkan Tai Yi dari sungai kekacauan dan masuk ke sungai. Raksasa itu berjuang sekuat tenaga, ingin segera keluar dari sungai. Tiba-tiba, kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan tangan tulang putih mereka dan meraih seluruh bagian tubuhnya. Raksasa itu berjuang sedikit dan mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada dua orang di perahu panjang itu. Dia kemudian ditarik ke sungai kekacauan. Ikuti petanya dan selamatkan aku. Di perahu panjang, Wei Suifeng dan Xu Jun mendengar suara Tai Yi datang dari sungai kekacauan. Dao saudara, gambar apa? Wei Suifeng mendesis. Namun, kecepatan perahu panjang itu sangat cepat. Ia melewati sungai kekacauan satu demi satu, dan 16 di antaranya melintas. Keduanya tidak mendengar jawaban yang mudah. Perahu panjang yang diubah dari tongkat itu melintas melewati ibu kota Giok di istana leluhur dan menerobos segala macam keanehan. Dua orang di perahu panjang itu berkepala dingin, dan mereka secara tidak sengaja melihat Yang Mulia Hao, Raja Dewa Leluhur, dan yang lainnya. Orang-orang ini memandangi perahu panjang yang berangkat dengan takjub. Tidak lama kemudian, mereka bertemu Yang Mulia Xiao, Nyonya Surgawi Yan, dan yang lainnya. Dewa kuno Taiji juga memandang mereka dengan heran. Perahu panjang itu tertancap ke tanah di luar kota, dan dua orang di atas perahu itu terlempar. Ketika mereka menstabilkan diri, mereka melihat perahu panjang itu telah berubah menjadi tongkat kayu yang ditusuk ke dalam kuali besar yang ditinggalkan Wei Suifeng di luar kota. Apakah itu peta geografis kuali? Xu Jun buru-buru bergegas ke sisi kuali dan bertanya dengan cemas. Jelas tidak. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Dia mengeluarkan tongkat Tai Yi dan menyimpan kualinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ayo segera kembali ke Gunung Suci 100.000 untuk bertemu dengan saudara muda. 100.000 pegunungan suci, malam. Qin Mu berdiri di puncak pohon dunia dan terus meluncur ke bawah Dao Dewu. Setengah tahun hampir habis, dan dia telah melakukan tugas monoton ini lagi. Meski monoton, setiap kali ia mengumpulkan embun Dao untuk memperbaiki gunung hitam yang retak, ia selalu merasakan beban dan tanggung jawab di pundak Tai Yi. Ini baru setengah tahun, tapi Tai Yi sudah berada di sini selama miliaran tahun. Tiba-tiba, cabang-cabang Tai Yi Dao di Great Overarching Heaven yang paling hampa bergoyang dan berdesir. Tetesan embun Dao yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Jantung Qin Mu melonjak, dan dia buru-buru mengeksekusi seni ilahi untuk menyimpan semua embun Dao ke dalam ember. Namun, area yang ditutupi oleh pohon Tai Yi Dao terlalu luas, sehingga beberapa tetes embun Dao masih jatuh dan mendarat di pohon dunia, diserap oleh cabang dan daun pohon dunia. Hatinya tenggelam. Kehilangan beberapa tetes embun Dao sepertinya bukan masalah besar, tapi konsekuensinya jelas tidak kecil. Jika dia menggunakan Dao Dewu untuk memperbaiki gunung hitam, setetes pun akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Bahkan mungkin memberi kesempatan kepada praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya untuk merangkak ke alam semesta ini. Ini buruk. Keringat dingin mengucur di dahinya, dan dia segera menenangkan diri. Bahkan jika ada beberapa tetes embun Dao yang hilang, masih perlu beberapa hari agar keberadaan alam semesta sebelumnya dapat merangkak. Dia hanya perlu menunda sampai Tai Yi tiba. Namun, pohon Dao yang terlalu mudah terletak di kehampaan tertinggi, jadi mengapa ia bergoyang tanpa alasan? Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman. Pada siang hari, Qin Mu menemukan beberapa gunung hitam yang telah hancur dan memperbaikinya dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, ketika dia menambal gunung hitam terakhir, gunung itu tidak sepenuhnya tertutup karena beberapa tetes embun Dao. Di tebing gunung hitam, terdapat retakan sepanjang 20 meter. Retakannya tidak dapat diukur. Qin Mu berdiri di dasar tebing dan memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Dia menandai sekelilingnya dan mencatat lokasi pasti dari gunung hitam itu. Dia kemudian mengundang Su Shenghua dan berkata, saya harus tinggal di sini selama 2 hari ke depan untuk mengawasi tempat ini. Saudara Su, bawa ember besi ke puncak pohon dunia untuk mengambil Dao Dewu. Dao Dewu adalah kunci untuk memperbaiki gunung suci, jadi tidak ada satu tetes pun yang hilang. Dia masih merasa nyaman ketika Su Shenghua melakukan sesuatu. Jika itu orang lain,
mereka mungkin akan memakan seluruh Dao Dewu. Su Shenghua melihat ke celah itu dan bertanya, bisakah kamu tinggal di sini sendirian? Qin Mu tersenyum dan mengungkapkan keyakinan yang kuat. Eksistensi terkuat dalam perdamaian abadi adalah aku. Kali ini, aku menanam pohon dunia hidup dalam harta karun ilahiku, dan kultivasi serta kemampuanku telah meningkat 1 tingkat lagi. Meskipun aku masih kalah dengan 10 yang mulia surgawi, aku seharusnya tetap setara dengan Kaisar 4 warna. Jika aku tidak bisa menghentikan mereka, tidak peduli siapa yang datang ke perdamaian abadi, mereka tidak akan bisa. Terlebih lagi, keberadaan prasejarah tidak akan bisa keluar selama beberapa hari. Saat Tai Yi kembali, aku bisa menyerahkannya pada Tai Yi untuk hukuman. Masih ada 2 hari lagi dalam waktu setengah tahun. Saya hanya perlu berjaga di sini selama 2 hari. Su Shenghua pergi dengan ember besi. Qin Mu duduk dan meletakkan busur ilahi di sampingnya, menunggu malam tiba. Ketika hari sudah larut, tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Di luar istana leluhur ada pemandangan lain di akhir zaman. Gunung-gunung di istana leluhur bergetar, dan gunung hitam di depan Qin Mu juga bergetar. Gemuruh keras datang dari dalam gunung, dan gunung itu mengeluarkan suara retakan seolah-olah kayu dibelah. Retakan itu membentang ke kedua sisi, menjadi lebih panjang dan lebar. Cahaya ilahi merembes keluar dari celah tersebut, dan ketika seseorang berdiri di depan tebing untuk melihatnya, seolah-olah ada mata besar yang tumbuh di atas tebing tersebut. Ada cahaya ilahi yang pekat di celah itu, dan itu tampak seperti bola mata yang besar. Bola matanya berputar dan menatap lurus ke arah Qin Mu. Seolah-olah ada monster yang sangat besar bersembunyi di dalam gunung, dan dia menggunakan matanya untuk mengintip Qin Mu. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari mata besar berbentuk cahaya. Qin Mu mengangkat alisnya. Busur dewa berada tepat di sampingnya, tapi dia menahannya dan tidak bergerak. Orang itu belum datang dari alam semesta lain, jadi menyerangnya sekarang sama dengan menghabiskan kekuatan sihirnya untuk membuka jalan baginya. Sosok manusia di mata berjalan cukup lama, namun ia tetap tidak bisa keluar dari celah tebing. Saat matahari terbit, sosok manusia itu lenyap, hanya menyisakan gunung hitam yang retak. Qin Mu menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, Su Shenghua membawa ember itu dan bertanya, apakah gunung ini perlu diperbaiki? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Jika kita memperbaiki gunung ini, embun Dao tidak akan cukup untuk memperbaiki gunung hitam retak lainnya. Kita hanya perlu bertahan 1 hari lagi dan Tai Yi akan kembali. Su Shenghua sedikit mengernyit dan melihat ke celah di tebing. Panjangnya sudah 300 meter. Dan jauh di dalam celah tersebut, ada jejak berbentuk manusia yang sepertinya menyatu dengan gunung hitam. Su Shenghua sedikit gelisah dan pergi dengan ember. Saat malam tiba, Qin Mu terus berjaga di depan celah. Dia mendengar suara retakan datang dari dalam, dan mata cahaya ilahi di gunung itu menjadi semakin besar. Retakannya juga lebih lebar, dan tubuh orang yang terkena mata lebih tinggi dan lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa keluar dari tembok gunung kapan saja. Di paruh kedua malam, cahaya ilahi yang memancar dari dinding gunung menerangi 6 hingga 7 barisan pegunungan di dekatnya, menerangi setiap detail. Bayangan Qin Mu juga memanjang. Sementara itu, bola mata besar di dinding gunung sama besarnya dengan seluruh gunung hitam. Di tengahnya diapit oleh gunung hitam yang telah terbelah menjadi 2. Tubuh orang yang ada di matanya kurus dan tinggi, persis seperti bola mata yang terangkat. Wajahnya sudah terlihat jelas. Ada banyak tanda di wajahnya yang tampak seperti tanda alami. Matanya juga seperti mata aneh di pegunungan, tapi dia hanya punya 1 mata. Mata ini sedang menatap Qin Mu tanpa berkedip. Dia seharusnya berjalan di alam semesta yang hancur, dan setiap langkah yang dia ambil sangatlah sulit. Tubuh jasmaninya juga seperti asap, dan anggota tubuhnya terus-menerus hancur, tetapi juga terus berubah seperti asap. Berjalan di alam semesta yang hancur bisa menyebabkan dia lenyap kapan saja, tapi dia dipenuhi dengan harapan untuk hidup. Dia tidak pernah bisa mencapai alam semesta masa depan melalui pohon dunia, tapi sekarang, dia akhirnya bisa memasuki dunia masa depan itu. Telapak tangan Qin Mu mencengkeram busur ilahi dengan erat, siap menyerang kapan saja. Sarafnya tegang, dan pikirannya tegang. Teknik Overlord Body Tree Elixir dieksekusi secara maksimal. Langit berangsur-angsur menyala, dan monster bermata 1, kurus, dan panjang di gunung tidak bisa keluar dari gunung hitam. Matahari terbit, dan mata aneh di gunung itu lenyap. Monster kurus dan panjang itu juga menghilang. Qin Mu menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, tapi dia menunjukkan senyuman. Ini akhirnya berakhir. Hari ini, Tai Yi harusnya kembali. Pada saat ini, seekor burung berwarna merah terang mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi api untuk datang ke sisinya. Makhluk itu berubah menjadi jiwa Dewa Selatan dan berkata kepadanya, "Adik, Kaisar Awan tak berujung, dan pemuda berkepala besar telah kembali." Qin Mu senang dan berdiri. Mereka datang di waktu yang tepat. Kedua orang ini sudah lama tidak kembali, aku penasaran kemana mereka pergi untuk menyiksa diri mereka sendiri.
Dia pergi untuk menyambut Wei Suifeng dan Xu Jun, hanya untuk melihat Wei Suifeng dan Xu Jun bergegas mendekat dengan ekspresi muram. Mereka tampak lelah bepergian. Dari kelihatannya, kedua orang ini telah melakukan perjalanan jauh dan mungkin telah menghabiskan seluruh energi mereka untuk bergegas dalam perjalanan. Mereka belum beristirahat dalam perjalanan. Qin Mo curiga. Dia melihat Wei Suifeng membawa tongkat kayu dari jauh dan menjadi bingung. Sepertinya tongkat Tai. Mengapa tongkat Tai Yi ada di tangan mereka? Yang Mulia Mu, Tai Yi ditangkap oleh penguasa istana Miluo dan dikirim ke sungai kekacauan di ibu kota Giok. Xu Jun tidak bisa lari lagi, tapi kesadarannya masih sangat kuat. Itu meledak dari jauh dan mengiriminya pesan, memberitahunya bahwa mereka terjebak di ibu kota Giok istana leluhur dan terlalu mudah bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Dia memberitahu Qin Mo segala macam pengalaman luar biasa seperti menyeberangi sungai Tai Yi. Menggunakan kesadaran untuk menyampaikan informasi jauh lebih cepat daripada menggunakan kata-kata, dan bahkan lebih lengkap dan tanpa cacat. Qin Mo merasa seolah-olah dia secara pribadi mengalami apa yang mereka alami, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kekuatan sihir Wei Suifeng bahkan lebih kuat lagi. Dia menggendong Xu Jun di punggungnya dan terbang sambil bersiul. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tai Yi meninggalkan tongkat penyangga ini. Dia berkata bahwa saya harus mencari bantuannya, tetapi dia tidak meninggalkan peta geografis apapun. Saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Qin Mo mendukung mereka berdua untuk mencegah mereka jatuh karena kelelahan, tapi hatinya perlahan tenggelam. Tai Yi terjatuh. Dari gambaran yang dikirimkan oleh kesadaran Xu Jun, sungai kekacauan di ibu kota Giok bukanlah sungai kekacauan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah ki kekacauan yang terbentuk ketika alam semesta dihancurkan. Eksistensi yang mencoba menerobos sungai kekacauan untuk mencapai pantai adalah praktisi kuat dari berbagai alam semesta yang mencoba dengan paksa datang ke dunia saat ini untuk menghindari nasib kehancuran bersama alam semesta. Penguasa istana Miluo menggunakan seni dan metode ilahi yang tak terbayangkan untuk membuka alam semesta yang dihancurkan satu demi satu, membentuk pemandangan menakjubkan dari 16 era alam semesta yang terhubung ke ibu kota Giok di istana leluhur. Dia telah melemparkan Tai Yi ke salah satu sungai caotik, yang setara dengan melemparkan Tai Yi ke salah satu era alam semesta. Tai Yi jatuh ke era keempat alam semesta. Sudut mata Qin Mo bergerak-gerak, dan dia mencengkeram tongkatnya erat-erat. Ketika Wei Suifeng dan Xu Jun menstabilkan diri mereka, dia tiba-tiba berbalik untuk pergi. Wei Suifeng sedikit terkejut, dan dia buru-buru bertanya, "Adik laki-laki, tahukah kamu di mana peta Tai Yi?" Qin Mo tidak menjawab. Kesadarannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang yang sangat menakutkan yang menyapu ratusan ribu gunung. Dia berteriak, "Semuanya, dengarkan perintahku. Kalian harus meninggalkan Gunung Hitam hari ini. Jangan berhenti sejenak pun. Semuanya, dengarkan perintahku, aku pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi Qin Mo, yang mulia Mu. Setiap orang harus meninggalkan Gunung Hitam hari ini, tidak ada yang boleh tinggal." Kesadarannya berubah menjadi suara yang bergema bolak-balik di langit di atas pegunungan 100.000. Su Shenghua sedang memperbaiki Gunung Hitam yang retak, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qin Mo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Mo. Di samping pohon dunia di tengah Gunung Hitam, Lan Yutian, Nenek Xi, Wen Yuan, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi heran saat mereka melihat ke arah sumber suara. Selanjutnya, kesadaran Qin Mo langsung masuk ke pikiran mereka dan berubah menjadi suara yang terdengar di pikiran mereka. Dia segera menceritakan keseluruhan ceritanya kepada mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tai Yi jatuh ke era keempat alam semesta prasejarah. Tanpa dia yang menjaga pegunungan, keberadaan prasejarah pertama akan segera melarikan diri. Malam ini, dia akan mempertahankan tempat ini sampai mati. Semuanya, bawa orang-orang ke sini dan pergi. Jangan tinggal. Ekspresi semua orang berubah, dan Lan Yutian hendak terbang ke Qin Mo ketika dia ditarik kembali oleh Nenek Xi. Ada prioritasnya, jadi memigrasikan orang-orang dari perdamaian abadi adalah masalah serius. Mari kita selesaikan ini dulu sebelum menemukannya. Lan Yutian mengangguk dalam diam. Para dewa di gunung berubah menjadi pancaran cahaya ilahi dan terbang ke segala arah, menuju pemukiman perdamaian abadi di Gunung Hitam. Tidak lama kemudian, kota dewa menjulang ke langit. Lusinan dewa mengangkat kota dewa dan terbang keluar dari tanah suci Black Mountain. Di kejauhan, Raja Iblis Dutian memetik dunia botol termos dan mengubahnya menjadi dunia botol termos, menyimpan kota dewa ke dalamnya. Ketika Qin Mo melihat ini, dia merasa nyaman. Dia dengan cepat bergegas ke depan Gunung Hitam yang retak dan melepaskan ranah harta karun ilahi embrio rohnya. Dia mengeluarkan jepit rambut yang mulia Ling dan mengetuknya berulang kali, mengeksekusi seni dewa yang tidak berubah untuk menerapkannya pada dirinya sendiri dan alam harta karun dewa miliknya. Tubuhnya bersinar, dan dia meletakkan segala macam seni surgawi dan segel di depan dan di belakang pegunungan. Blaine bergegas mendekat dan meletakkan segel bersamanya. Qin Mo mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan menggerakkan bibirnya.
Blind berkata sambil tersenyum, Muer, apa menurutmu aku bisa melihatmu mati sendirian? Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan keduanya mempercepat pengaturan mereka. Keduanya menyiapkan segala macam formasi pembunuhan dari siang hingga matahari terbenam. Blind menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Ia berkata sambil tersenyum, saat itu, guru surgawi kaisar pendiri Yan Yunxi menggunakan formasi untuk menerobos ibu pertiwi yang baru dan lama dan mengejutkan dunia. Hehe, sebagai Grandmaster formasi perdamaian abadi, dia tidak boleh kalah. Dia penuh semangat kepahlawanan. Saat itulah Qin Mu menyadari ada orang di belakangnya. Su Shenghua, Lan Yutian, Bisu, Cacat, Nenek Si, Yan Er, serta Wei Suifeng, Xu Jun, Pangeran Yuming, Kaisar Cahaya, Dewa Selatan, dan yang lainnya. Mereka bergegas setelah memindahkan orang-orang dari perdamaian abadi. Qin Mu tergerak, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua boleh pergi, tidak perlu tinggal di sini untuk menggangguku. Saudara Su, tetaplah di pohon dunia dan jangan biarkan Dao Lu kehilangan setetes pun. Kuezi mengangkat alisnya dan mencibir, gunung hitam ini milikmu? Kakek Kuezi bisa datang dan pergi sesuka hatinya, jadi mengapa kamu peduli? Qin Mu mengulurkan jari, dan rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menyapu Kuezi. Kuezi meraung marah dan mencoba menerobos seni dewa teleportasinya. Dia adalah dewa pencuri terkuat di dunia, dan bahkan Lan Yutian sedikit lebih rendah darinya. Bahkan seni dewa teleportasi tidak dapat melakukan apapun padanya. Qin Mu menjentikan jarinya, dan saat Kuezi melarikan diri dari seni dewa teleportasi, dia dipindahkan ke jurang reruntuhan akhir. Kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim, dan dia mencoba melarikan diri sebelum seni dewa reruntuhan akhir meledak. Namun, salah satu reruntuhan akhir menjebak yang lain, dan Kuezi segera ditelan. Qin Mu mengulurkan tangannya, dan retakan muncul di angkasa, menelan Kuezi bersama dengan jurang reruntuhan akhir. Dia tidak ingin menyakiti Kuezi, tapi mengusirnya. Jurang reruntuhan akhir hanya tahu cara menelan dan tidak mencernanya. Ketika Qin Mu mengirim Kuezi ke jarak yang aman, dia akan memuntahkannya. Apakah kalian ingin aku menghabiskan kekuatan sihirku untuk mengusir kalian semua? Qin Mu melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Semua orang tercengang. Kuezi adalah yang paling sulit dihadapi di antara mereka, namun dia dengan mudah diusir oleh Qin Mu. Jika itu mereka mungkin akan sama. Nenek Si tiba-tiba berbalik dan berteriak, ayo pergi. Tidak ada yang perlu tinggal. Jika ada yang berani tinggal dan menyia-nyiakan kekuatan sihir Muer, aku akan menghajar mereka sampai mati. Semua orang pergi satu demi satu. Wei Suifeng ragu-ragu sejenak, lalu menarik Xu Jun dan pergi bersama yang lainnya. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Qin Mu, tapi dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir untuk bergegas kembali dari ibu kota Giok istana leluhur. Dia masih belum pulih sepenuhnya. Jika dia tinggal di sini, dia hanya akan mengalihkan perhatian Qin Mu. Adik laki-laki, jangan naikkan wilayahmu ke alam ibu kota Giok. Wei Suifeng berbalik. Ibu kota Giok adalah jebakan. Berkultivasi ke alam ibu kota Giok akan meningkatkan kekuatan penguasa istana Miluo, memungkinkan dia turun lebih cepat. Pangeran Yuming tidak pergi bersama yang lainnya. Kekuatan sihirnya sangat padat, dan dalam hal kekuatan sihir, dia bahkan berada di atas putra surga Yin. Qin Mu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Putra mahkota, seni ketuhananmu jauh lebih rendah daripada milikku. Bahkan jika kekuatan sihirmu dapat bersaing dengan milikku, aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Hatinya sedikit bergerak, dan dia mengeksekusi seni ilahi dari surga ke-23 Dao Realm. Taiji berubah menjadi Yin dan Yang, dan dia bertanya, bisakah kamu memahaminya? Pangeran Yuming memeriksanya dengan cermat. Dengan ekspresi malu, dia menangkupkan tangan dan pergi. Qin Mu menyebarkan seni sucinya dan berkata kepada Dewa Selatan Jukwei yang belum pergi, saudari, tubuh jasmanimu belum pulih dan kamu tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Kamu tidak perlu tinggal di sini. Yan Er, bawa ibumu ke dunia Yin Surgawi dan mintalah Dewi Yin Surgawi untuk membangun kembali tubuh jasmaninya. Dewa Selatan Jukwei ragu-ragu dan berkata, hati-hati. Tatapan Qin Mu tertuju pada Kaisar Cahaya lagi, dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil tubuh jasmani lain yang dimurnikan dari cabang dunia. Ia berkata, Kaisar Cahaya, kedamaian abadi, temuilah Kaisar Yanxiu. Kaisar Yanxiu akan memerintahkan seseorang untuk membawamu menemui Kaisar Merah. Kesadarannya hanya tersisa, sehingga ia dapat tinggal di dalam tubuh ini. Setelah kau bertemu Kaisar Merah, pergilah ke dunia Yin Surgawi. Dewi Yin Surgawi akan memberikan kehidupan pada tubuh jasmani ini. Kaisar Cahaya mengerutkan kening dan berkata, saat itu, aku adalah Kaisar Langit Era Cahaya Merah, jadi aku harus bertarung bersamamu dalam pertempuran ini. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Saya yang mulia Mu. Saya sudah menyuruh Anda pergi, tetapi Anda tidak melakukannya. Kaisar Cahaya ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Mute berjalan mendekat, menempelkan pagoda langit kaca di depannya, dan berbalik untuk pergi.
Blaine memandang Mutei dan kemudian ke Qin Mu, sedikit ragu. Qin Mu mengungkapkan senyuman. Kakek buta, jangan khawatir, aku akan mengaktifkan formasimu secara ekstrim dan membiarkan keberadaan prasejarah memahami kekuatanmu. Blaine berkata dengan suara rendah, hati-hati. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka dia semakin merendahkan suaranya. Kalau begitu lari. Orang cacat pernah mengajarimu bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, maka larilah. Itu tidak memalukan. Bahkan jika kamu lari, tidak ada yang berhak menyalahkanmu karena tidak melindungi mereka dengan nyawamu. Bahkan jika langit runtuh, kamu tidak bisa selalu membawanya sendirian. Bahkan jika langit runtuh, itu bukan karena kamu. Selama kamu bertahan, masih ada harapan. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Qin Mu, tapi suara nenek Si terdengar dari jauh, memanggilnya. Blaine hanya bisa mengikuti mereka dengan cepat. Qin Mu santai dan melihat matahari terbenam. Dia menusukkan tongkat Tai Yi ke tanah dan mengambil daun willow untuk ditempelkan di tengah alisnya. Itu adalah daun pohon Dao Tai Yi. Dia duduk di tanah dan menghadap gunung yang retak dengan ekspresi tenang. Pijaran matahari terbenam berpindah dari dada ke dagunya dan perlahan naik kembali. Perlahan-lahan, kegelapan menyelimuti wajahnya dan menenggelamkan matanya. Perasaan senang sesudahnya menyinari pohon dunia di tengah gunung suci 100.000. Su Shenghua mandi di bawah sinar matahari. Pada saat ini, Lan Yutian bergegas mendekat dan berdiri di sampingnya. Dulu, Tai Yi menjaga tempat ini. Betapapun dahsyatnya kerusuhan di Gunung Hitam, hati masyarakat tetap tenang. Ekspresi Su Shenghua tenang saat dia berkata, sekarang setelah Tai Yi tiada, hati orang-orang berada dalam kekacauan. Tanpa rasa percaya diri, barulah saya tahu bahwa Tai Yi adalah pilar utamanya. Lan Yutian berkata, ketika ada orang di sekitar, kamu tidak akan bisa merasakannya dan kamu tidak akan bisa merasakan pengaruhnya. Hanya ketika mereka tidak ada, kamu merasa seperti kehilangan tulang punggungmu. Dan saudaraku sekarang menjadi tulang punggung ini. Su Shenghua berkata dengan lembut, dia meninggalkanku karena dia tahu hati Daoku cukup kuat dan tidak memiliki kelemahan. Itu yang paling dapat diandalkan. Aku tidak akan tergoda oleh Dao. Lan Yutian, mengapa kamu juga tinggal? Lan Yutian mengungkapkan senyuman dan melihat ke arah Qin Mu. Tempat itu sudah diselimuti kegelapan. Jika kakakku tidak bisa memenangkan pertarungan ini, aku akan mewarisi tanggung jawabnya dan menjadi tulang punggung era ini. Suaranya berangsur-angsur menjadi rendah, tapi sangat tegas. Aku akan meninggalkan jalanku sendiri dan memaksakan diriku untuk menjadi yang mulia Yu. Perasaan senang sesudahnya melewati mereka, dan kegelapan menenggelamkan mereka. Di atas kepala mereka, bintang-bintang muncul, bersinar terang. Lapisan kehampaan berangsur-angsur turun, dan pohon Dao yang terlalu mudah muncul sekali lagi. Embun Dao jatuh dari dedaunan. Pada saat yang sama, di antara ratusan ribu gunung hitam, sebuah gunung hitam retak menyala. Cahaya ilahi melonjak dan berubah menjadi mata besar di antara dua bagian gunung hitam. Di matanya, sosok kurus dan panjang itu berjalan mendekat. Tubuhnya semakin tinggi, dan dia seperti mata yang vertikal. Di depannya, Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan yang telah dia pahami selama beberapa hari terakhir. Istana surgawi terdengar dan muncul di belakang kepalanya. Istana surgawi yang tumpang tindih membentuk surga surgawi yang sangat besar. Di surga surgawi besar yang dibangun oleh 23 istana surgawi, roh primordial Qin Mu mengambil langkah maju.